Tuntunan Sabda Minggu 8 Mei tahun 2022, Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30. Hari Minggu Paskah keempat dalam tahun C dan juga Minggu Panggilan. Ayat emas ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini, pada hari Minggu Paskah yang keempat ini, atau pada hari Minggu Panggilan ini, mau membangkitkan kesadaran kita bahwa kita ini adalah domba kepunyaan atau milik dari Sang Gembala baik kita, yaitu Yesus sendiri yang telah bangkit. Yesus adalah gembala yang baik karena Dia bukan seorang pencuri, bukan seorang penipu, bukan seorang yang meninggalkan dan menyesatkan domba-dombanya. Dialah gembala yang menjamin kehidupan bagi domba-dombanya. Dia turut merasakan suka duka domba-domba gembalaannya, dan bahkan Dia rela menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya. Itulah kekasan atau ciri utama dari Sang Gembala kita yang baik itu. Saudara dan saudariku, benarlah bahwa kita mempunyai gembala yang baik, yaitu Yesus sendiri, yang begitu mengasihi dan memperhatikan kita. Namun kita bisa bertanya, apakah kita sudah menjadi domba-domba yang baik dari Sang Gembala yang baik ini? Ataukah apakah kita benar-benar merupakan domba dari kawanan atau kelompok yang dimiliki oleh Yesus, Sang Gembala kita yang baik ini? Seperti Sang Gembala yang baik, yang memiliki kekasan dan sifat-sifat baiknya, maka domba yang baik pun, atau domba yang berasal dari kelompok Sang Gembala yang baik ini, memiliki ciri-ciri atau kekasan tertentu. Ciri-ciri itu bisa kita ambil dari Injil hari ini, sehingga ciri-ciri itu adalah: yang pertama, setiap anggota komunitas mendengarkan suara gembala. Setiap anggota atau domba hendaknya mendengarkan suara Yesus yang terus-menerus berbicara kepada mereka di dalam kitab suci dan di dalam kehidupan sakramen gereja, dan mereka menyelaraskan telinga, pendengaran, serta hati mereka dengan suara dan pesan yang disampaikannya. Kita bertanya, apakah kita sudah mendengarkan suara Tuhan dan senang mengikuti perintahnya? Ataukah kita tidak mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti kehendak kita sendiri? Bahkan ada yang memanipulasi suara Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Sama seperti cerita teman saya, bahwa dia pernah mendengar tetangganya beribadat. Saat persembahan, terdengarlah suara yang berbunyi begini: apabila Anda mendengar dua suara di hati Anda yang menganjurkan dua jumlah uang yang akan Anda persembahkan saat ini, maka yang lebih tinggi pasti berasal dari Tuhan, sedangkan yang sedikit jumlahnya berasal dari iblis. Oleh karena itu, berikanlah yang Tuhan kehendaki, berikanlah yang besar. Memang benar juga sih, suara Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tapi kadang orang menggunakan suara Tuhan untuk kepentingan pribadinya. Jadi, dengarlah suara Tuhan yang berbicara dan memanggil kita sebagai dombanya untuk mengikutinya, bukan hanya dalam kegembiraan, namun juga dalam penderitaan.
Apalagi Tuhan Sang Gembala kita meminta kita untuk mengikutinya dengan memanggul salib kita masing-masing. Ingat bahwa suara Tuhan yang memanggil kita tentu akan menuntun kita kepada kegembiraan dan keselamatan. Namun harus disertai dengan pengorbanan, bahkan pengorbanan atas niat dan kehendak kita sendiri. Kedua, setiap domba dari Yesus, Sang Gembala yang baik, selalu percaya dan siap untuk mengikuti Sang Gembala kapanpun dan dimanapun Sang Gembala memanggil. Karena apa? Karena Gembala memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan dari setiap dombanya. Dan memang hal inilah yang terjadi pada para gembala di Palestina saat Yesus hidup. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam atau mengenal setiap dombanya secara sungguh. Jadi, Yesus Sang Gembala kita mengenal setiap pribadi kita, domba-dombanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Maka percayalah padanya serta siap sedia untuk mengikutinya kapanpun dan kemanapun Dia memanggil kita. Kadang dalam hidup kita merasa bahwa panggilan Tuhan bagi kita dalam profesi tertentu atau pekerjaan tertentu atau tugas tertentu sangat memberatkan kita. Tapi jangan takut dan jangan cemas. Tuhan Sang Gembala kita yang telah memanggil kita untuk pekerjaan itu tahu akan kelebihan dan kekuatan kita, maka Dia sudah menyiapkan kita untuk semuanya itu. Dia akan menguatkan kita untuk melakukan semua pekerjaan itu dengan baik. Dia yang tahu kelemahan dan kekuatan kita akan menyempurnakan semuanya bagi kita. Mungkin ada yang takut menjadi guru, menjadi perawat, dokter, menjadi suster, menjadi imam, bruder, frater, dan bahkan menjadi orang tua. Jangan takut. Kalau Sang Gembala memanggil kita untuk tugas-tugas itu, maka Dia akan memampukan kita untuk tugas-tugas itu karena Dia tahu semua kelemahan dan kelebihan kita. Sehingga ciri atau kekhasan kita yang kedua sebagai domba dari Yesus menjadi nyata ketika kita menjawabi panggilannya dan percaya bahwa panggilannya itu adalah panggilan yang terbaik bagi kita. Hari Minggu ini merupakan hari Minggu panggilan, dan kita yang adalah domba-domba dari Yesus diteguhkan lewat ciri khas kita yang pertama dan kedua sebagai dombanya. Dan karena kita dipanggil oleh Yesus untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kita, jadi hendaklah kita bertindak di dalam Yesus, jangan di luar Yesus. Yang bertindak di dalam Yesus adalah mereka yang melakukan kebaikan dan memerangi kejahatan agar dunia ini aman dan tentram. Kalau kita berhasil menjadi domba yang baik, maka orang akan melihat gambaran yang baik tentang Allah kita, Allah yang adalah pintu keselamatan, Allah yang adalah kaki yang kokoh, yang mampu menerjang berbagai tantangan. Allah adalah terang yang mengusir kegelapan, dan Allah adalah keindahan yang membuat kita mampu menikmati hidup dengan gembira. Selamat merayakan hari Minggu panggilan. Tuhan memberkati.